رب السماوات
يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بالذات المحمدية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para masyayikh Kiai Fauzi Mansur, Mata Allah Hayati, Kiai Khairul Azhar, Masya Allah, suaranya keras. Semoga sesuai namanya, Khairul, sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Maaf suara saya masih belum pulih. Ini kita mau mampir dulu. Jadi apa ini? Maulid Nabi? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar pesantren ini pembinanya dan sebagian besar masyayikhnya zuriat daripada Syekh Zahruddin Utsman. Qaddasallahu sirrah. Ada yang tahu lahirnya tahun berapa? 01 ya. Ke Mekahnya tahun berapa? 26. Oke, udah ketahuan siapa gurunya, ya. Berarti beliau sempat berguru kepada Syekh Umar Bajuni, tapi nggak ketemu Syekh Al-Khatib Minantaro, nggak ketemu juga dengan Mukhtar Al-Tari, ketemu dengan Syekh Ahya Al-Buhuri, ya, ponakannya Syekh Mukhtar Al-Tari. Saya bertemu di Bekasi, dari Cibarusah,
seorang Kiai Muhammad, umurnya sudah tua. Seingat saya 119 atau 120, tapi tidak pikun. Dan pernah berguru, jadi beliau lahir, kata beliau yang saya dengar 1901 atau 1902, berarti seumuran. Ya, cuma bedanya beliau ke Mekahnya lebih muda, masa remaja, dan bertemu seorang syekh yang tinggal di Jabal Abi Qubais, satu gunung yang konon katanya dulu Nabi Adam pernah di sana, dan Ibrahim pernah juga berdoa di atasnya, di depan Masjidil Haram, dan dulu menjadi tempat pusat kajian-kajian keislaman. Ulama kita banyak yang tinggal dan jadi guru di sana. Yang salah satu terkenal namanya Syekh Mukhtar Al-Faruq, lalu dilanjutkan oleh Syekh Ahya. Dua-duanya disebut Al-Buguri. Nah, itu adalah guru daripada Syekh Zahruddin Utsman, ya. Syekh Omar Bajunaid. Syekh Omar Bajunaid ini ketemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan inilah yang paling kencang melawan ajaran ekstrim yang belakangan bernama Wahabi. Makanya pasti Allah yarham almarhum Syekh Zahruddin Utsman mengkritik ajaran mereka, pasti. Dan pasti keturunannya juga sama. Ya, pasti juga sama. Dari mereka lah ada lagi namanya Syekh Sa'id Yamani, mazhab Syafi'iyah. Berarti beliau ini satu angkatan dengan, kalau di Sumatera Barat, di kampung saya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pernah dengar? Ya, Syekh pendiri pesantren atau tarbiyah Islamiyah Canggu. Juga semasa dengan Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Cuma tidak sepopuler Syekh Sulaiman. Tapi pendiri awal tarbiyah Islamiyah itu namanya Syekh Abdul Wahid. Dan beruntung orang Betawi menikahkan putrinya dengan Syekh Zahruddin Utsman. Lahirlah keturunannya beliau-beliau ini. Ya, jadi sudah campur ini kianya. Alhamdulillah, mix. Ya. Saya juga campur, istri saya orang Jawa. Baik Bapak Ibu, para santri, saudara-saudara, kajian ini saya peruntukkan kepada yang mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Apakah dia orang alim ataupun orang yang awam. Malam tadi baru saja kami berkunjung ke Abah Al-Habib Lutfi. Kata beliau, beda thariqat Naqsyabandiyah dan Syaziliyah. Syaziliyah itu kun aliman atau muta'alliman. Jadilah orang alim atau orang yang belajar jadi alim. Kalau Naqsyabandiyah, anta abudallah ka'annaka tarah, yaitu musyahadah muraqabah dalam qalbi. Maka kalau kita lihat yang dapat makom itu Rasulullah SAW, enggak? Yang dapat makom ihsan, dan itu nggak mungkin kalau nggak belajar. Maka kita belajar ini karena yang mendapatkan ilmu Rasulullah, kita belajar dari perjalanan ruhani Rasulullah SAW. Halo ibu-ibu. Halo. Gerah ya? Enggak. Suatu kali Nabi Muhammad SAW jalan-jalan di kota Mekah. Belum diresmikan jadi Rasul. Tapi sudah Nabi. Ini kali rame ya. Ketika sampai di suatu tempat, ada pohon, ada batu. Beliau hendak buang air kecil. Dulu belum ada jamban, belum ada WC. Maka orang Arab dulu dan semua orang dimanapun, kalau sudah kebelet
langsung tembak dimanapun, tahu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau. Nabi ini asyadun nas haya, sangat pemalu. Maka beliau cari, ada pohon-pohon semak belukar, baru di belakangnya buang air kecil. Orang-orang Arab berdiri, beliau jongkok. Maka orang Yahudi mengatakan, kok Nabi Muhammad buang air kecilnya kayak emak-emak ya? Ya benar, emak-emak ada yang berdiri gak? Enggak ya? Itu kata siapa? Orang Yahudi. Dan Nabi ketika beliau mencari pohon-pohon, beliau mendengar ada ucapan salam, ya kanan kiri, kok nggak ada orang. Selesai buang air, beliau istinja. Itu bekas buang airnya sudah ada, langsung ibtida'atul bumi menelan. Ada bekasnya. Bumi senang sekali jika Sayyidina Nabi SAW membuang sesuatu hajatnya di situ. Gak tahu kalau bumi kita ini kesal kali kalau kita buang air kecil ya. Udah nggak pakai adat, minumnya mengambil bismillah, sehingga tidak senang menerima itu. Lalu Nabi jalan lagi, udah dengar lah yang ngucapin salam. Salamnya seperti yang tadi dibaca Ustaz Azhar dan tim nasyid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu beliau kemudian mendekat itu pohon. Ternyata ada satu pohon dan berikut pohon di sampingnya serentak seramai tadi. Mereka membaca Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka keramaian itu diulanglah oleh Syekh Barzanji, diulanglah oleh Al-Habsyi, diulanglah oleh Dardiri, dan kemudian semua masyaikh-masyaikh mereka tulis dalam kitab-kitab Simtud Nurul, semuanya ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa? Kita malu sama pohon. Pohon aja ngerti kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebenarnya aneh jika ada Abu Jahal, Abu Lahab nggak tahu kalau itu Rasulullah. Itu aneh. Itu pohon ngerti. Padahal waktu itu belum diresmikan, belum diturunkan Iqra, belum diturunkan. Tapi semuanya manggil. Coba pakai fungsi ini lagi jalan ke masjid, tahu-tahu pohon sawit baca salam, pulang-pulang stres, kabur kali ya? Iya, para dia ya kan? Iya, teman saya kiai gelap-gelap takut juga. Padahal gelap itu adalah kunci ma'rifat. Kita kalau gelap, mata sudah gelap, mata hati hidup. Itu sebabnya Nabi awal wahyu bukan Iqra. Ya jangan sesat ya. Awal wahyu itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari. Sehingga saya lapasnya awal ma budi'a bihi al-wahyu ar-ru'ya as-salihah. Wahyu pertama itu bukan Iqra, bukan Al-Mudaththir, bukan Al-Muzammil. Tapi kalau orang nanya surat apa yang pertama turun, baru Iqra. Beda ya. Nah, ini kebanyakan salah nulis judulnya. Wahyu pertama turun, itu keliru. Yang tepat surat pertama turun atau ayat pertama turun. Maka yang tepat adalah wahyu pertama turun itu Nabi melihat dalam mimpinya cahaya seperti falaqis subuh, seperti cahaya fajar. Itu cahaya apa? Cahaya dirinya sendiri. Itu yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun saya cari tahu cahaya apakah yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang dilihat cahayanya sendiri. Dan cahaya beliau itu yang disebut Nurullah, cahaya Allah. Maka kita kalau menyebut Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah, ini namanya ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi salah satunya mengetahui bahwa beliau adalah Nur Allah. Nur Allah.
Nabi jalan. Ada yang merhatiin, kok bayang-bayangnya nggak ada. Coba, adik-adik, ibu-ibu, kalau ketemu orang nggak ada bayang-bayang, kita bilang orang apa? Hantu. Hantu nggak ada bayang-bayang. Casper mesti bayang-bayang. Orang Bunian punya bayang-bayang nggak? Orang Bunian. Orang Bunian tuh nggak? Tahu? Ada yang ketemu belum? Hah? Ada bayang-bayang nggak? Saya nggak tahu, kamu dan nggak pernah ketemu. Kalau di hadir pengajian hadir aja ya. Nabi Muhammad SAW lagi jalan, panas terik, itu nggak ada bayangnya. Ada dua jawabannya. Pertama, beliau selalu diiringi oleh awan. Yang kedua, inilah yang kita baca juga, anta syamsun, anta badrun. Apa artinya? Engkaulah yang benar-benar matahari itu engkau. Engkaulah yang sebenarnya disebut purnama itu, purnama hakikat, dan juga purnama yang sebenarnya. Beliaulah matahari sebenarnya. Kalau ada pohon nggak ketemu matahari, mati nggak? Tapi kalau terpapar matahari terus kebakar. Nah, ini yang terjadi. Nabi Muhammad itu lebih terang cahayanya daripada matahari. Maka matahari kalau Nabi perintah patuh. Pernah dengar kisah Nabi perintah matahari? Ini adik-adik mau dengar ceritanya? Saya kan nggak bisa lama di sini. Habis ini mau ngobrol sama kiai kalian juga ya sore nanti. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW perang dari pagi sampai siang tak berhenti, baru berhenti setelah asar. Panglimanya saat itu yang diserahkan satu pedang namanya Zulfaqar. Yang membaca Zulfiqar, saya membacanya Zulfaqar. Pedang ini dipegang Sayyidina Ali, mengalahkan semua musuh. Tapi belum sempat sholat asar, belum juga sholat zuhur, mau dijamak matahari sudah terbenam sepertiga. Kira-kira waktunya berapa menit lagi tuh? Bentar lagi. Nabi yang kita panggil anta syamsun, engkaulah sang matahari. Apa kata beliau? Wahai matahari. Tuh, Nabi panggil matahari. Coba, ada yang bisa manggil gitu nggak? Pasti itu Nabi palsu. Wahai matahari, tahanlah. Sesungguhnya hamba Allah Ali. Jadi kalau terjemahan gitu secara bebas sedang mengajak kepada Allah. Betul, matahari nggak jadi terbenam full. Padahal dia tadi bergerak terus bergerak, itu bertahan sekitar beberapa menit. Beliau assalamualaikum, baru mataharinya bergerak seperti biasa. Itu disebut dengan qayyul ard wal waqt, melipat waktu, melipat bumi. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Ali Jum'ah di Mesir, pemimpin tarekat Syaziliyah, beliau ini banyak torikotnya. Kiai mesti bertorikot, ya. Bertorikot sholat nggak kusut ya. Itu Syekh Ali Jum'ah hizib bahar ditambahin. Kalau kita hizib bahar, Allah masakhirna hadza bahar. Depan itu kama sakhartan bahra di Musa alaihissalam. Nabi Muhammad kan disebut sebagaimana kau tundukkan laut kepada Nabi Musa, gunung kepada Nabi Daud, angin, api kepada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, api. Beliau tambahkan di depannya kama sakharta syamsa wal qamar ala sayyidina Muhammad, sebagaimana kau tundukkan matahari dan bulan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alam semesta patuh kepada Nabi. Tapi Nabi kenapa ketika diusir beliau tidak marah? Karena beliau mengerti orang-orang ini tidak mengerti. Maka guru-guru kalau mas santri-santri agak loading dikit ya. Ingat-ingat kisah Taif. Ya. Itu gunung kan datang malaikatnya. Apa kata malaikat gunung? Ya Rasulullah, jika engkau mau kami gulung ini, kami tutup, kami longsorkan, tutup habis Taif. Kata Nabi Muhammad, enggak. Mereka umatku tidak mengerti. Enggak mengerti. Datang Jibril lagi,
sayapnya 360 kanan kiri. Kalau satu di muka, tutup langit dan bumi. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku cukup apa ini sayapnya apa ini? Ditibaskan. Itu datang angin yang tidak ada hentinya, hancur itu kabeh. Tapi Nabi Muhammad katakan, "Fa'innahum la ya'lamun." Mereka kurang ngerti. Semoga nanti keturunan yang mengerti. Jadi mohon maaf nih Pak Kiai, Pak Ustadz, para masyayikh, kalau ngajar santri jangan kemudian tutup ya, batu kau, anjing kau. Nah itu kan gitulah. Apalagi yang susah-susah deh. Itu dimananya Nur Muhammad di kolbunya. Jadi guru yang emosional, suka cari-cari kesalahan, suka mutu-mutu, ini nggak ada nur di kolbunya, ya ada nar, marah dulu. Ya, nar itu artinya apa? Api nyala terus. Kita berdoa semoga para masyayikh di sini Allah tetapkan nur di kolbunya. Termasuk juga kami. Amin. Rabbal bihaqi nabiyina Muhammad SAW, wa huwa nurun ala nur. Faftah qulubana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Sudah berapa menit? Sudah 15 menit. Berarti 15 menit lagi. Mau cerita lagi ya? Diam dong. Masa diceritain Nabi Muhammad masih berisik kalian ya? Itu semua makhluk disebut nama Nabi diam. Ini disebut nama Nabi dan tadi masih berisik aja. Kayaknya Nabi Muhammad kurang spesial ya. Apa saya harus berdiri? Kalau saya capek berdatang. Baik. Nabi Muhammad SAW, beliau kemanapun pergi, itu sebenarnya sudah ada yang menjaga, sudah ada yang menjaga. Tapi Nabi Muhammad SAW, ketika ada yang mengancamnya, beliau tidak menggunakan fasilitas-fasilitas. Jadi jenderal-jenderal malaikat. Jadi yang awal Nabi itu bukan orang-orang biasa, bukan malaikat biasa. Malaikat itu ada pangkatnya. Ada malaikat namanya Eliyi, itu malaikat tinggi, jenderal-jenderal bintang 4. Ya, ada Muqarrabin, ada Karubiyin, ada malaikat yang tugasnya di langit, ada malaikat tugasnya di bumi. Walaupun asalnya semuanya dari langit. Ada semua, ada malaikat pembaca zikir, ada malaikat pembawa Al-Quran, dan yang spesial hari ini, siang ini, ada malaikat yang disebut malaikat sayyarah. Sayyarah bahasa Arabnya apa? Mobil. Mobil itu diam atau jalan-jalan. Sayyarah artinya yang bolak-balik jalan, kerjanya cuma satu. Dia mirip-mirip sama Grab, Gojek, lagi ya, transportasi malaikat, namanya malaikat sayyarah. Nabi berbicara hadis Imam Nasa'i, inna lillahi malaikatan sayyahin, jadi malaikat sayyarah yang bergerak bolak-balik, tugasnya cuma satu, menghantarkan siapa saja yang tadi berselawat dengan qalbunya. Bukan hanya nyanyi-nyanyi, tapi dibaca dari dalam qalbu. Yuballighunani salamakum. Tugas malaikat sayyarah atau sayyahin ini menyampaikan salam kamu. Kalau malaikat yang nyampaikan salam, nyampainya per detik atau 3 menit lagi. Kalau kita pasang di aplikasi itu, Gojek, Grab, dalam 5 menit, ada ya. Pesanan Anda akan sampai 3 menit lagi. Kelamaan ya. Karena dia pakai roda karet. Kalau malaikat kendaraannya apa? Cahaya. Karena malaikat itu nur. Maka kecepatannya cahaya. Tapi sebenarnya Nabi perlu nggak malaikat ini? Nah ini cuma malaikat formalitas. Nabi Muhammad itu nurnya memencar di mana-mana.
Siapapun yang merindukan Nabi Muhammad SAW, siapapun yang disebut nama Nabi ketika bersolawat, yang kemudian rindu Nabi dalam berpisah, berarti di kalbunya, di tubuhnya ada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita salawat, perlu nggak mereka nganterin? Sebenarnya beliau nggak perlu, tapi itu tugas mereka. Mereka mesti secara formal menghantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di hadis Abu Daud dikatakan, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat. Jika ada kalian bersolawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku. Ruh itu lebih mulia dari nur. Sebelum ada nur, ada namanya ruh. Jadi ruh ini bukan benda, bukan cahaya, bukan bayang-bayang, bukan air. Nah, tubuh kita apa isinya? Air, lagi tanah, ya, lagi api. Itu kalau marah panas nggak? Kalau kesel, tiba-tiba berkeringat. Kayak kita lagi di kompor. Kompornya cari-cari di mana? Di badan. Kalau lagi demam, ini tadi luar biasa ini Ustaz Raden Harmoko itu lagi demam, tapi suaranya nggak demam. Nah, itu dia panas-panas dingin, maka siang-siang begini dia pakai jaket. Lihat ya tadi. Apakah ada kulkas di badannya? Nggak ada, karena ada di dalamnya disebut unsur air. Unsur air. Unsur ini digabung semua dalam udara, jadilah manusia. Dalam diri manusia juga ada cahaya. Lengkap kita di dalam diri kita lengkap, maka kita mau jadi iblis boleh, jadi malaikat bisa, jadi pengikut Nabi Muhammad lebih bisa lagi. Kenapa? Semuanya tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Khusus sholawat yang hadir bukan hanya nurnya, tapi siapa? Radallahu alayya ruhi. Allah hadirkan rohku. Roh inilah yang membuat alam ini kemudian bisa hidup. Maka tidak mungkin Nabi itu jauh dari kita. Inilah makna, inilah maksud jika ada Habib Umar, Habib Ali Yusri, Habib Fulan, kalau sholawat seakan melihat Nabi. Mahal Qiyam seakan melihat Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka tidak melihat dengan mata ini, tapi mereka melihat dengan mata qalbu, mata ruh. Jadi yang ruh melihat ruh, qalbu melihat qalbu, nur melihat nur. Kalau fisik Rasulullah sudah dikubur di Madinah, tapi secara nur tidak pernah padam, secara ruh tidak pernah hilang. Ruh kita bersumber dari ruhnya. Makanya kalau Ustaz baca di Barzanji, di Simtud Duror, dan di namanya semuanya, Nabi Muhammad disebut apa? Abu Ruh, Al-Ab Al-Akbar, yang penutup doa Simtud Duror. Nabi Muhammad disebut Al-Ab Al-Akbar, Bapak tertua alam semesta, karena alam ini ruhnya semuanya bersumber dari ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pohon apa tuh? Sawit. Pohon jawir atau sawit? Maaf ya Gus ya. Terima kasih Ansor, Bansar, semua Rasulullah Fikum, Nahdiyih ya. Itu pohon bisa tumbuh naik, itu kan ada ruh. Namanya ar-ruh an-nabat atau an-nabati, ar-ruh an-nabati. Apa namanya? Tapi itu nama globalnya, masing-masing punya ruh, punya nama lagi. Antara pohon ini, pohon itu punya. Maka di saat Nabi mendengar salam, Nabi tahu ruh yang mana yang mengucapkan salam. Karena beliau adalah ayahnya. Jadi ketika mereka membaca Assalamualaikum ya Rasulullah, itu maknanya apa? Wahai ayahanda ruhku, terimalah salam dari anandamu. Nah, itu kalau sholawat pakai begitu bisa nangis Pak. Ya? Makanya saya kalau baca sholawat, salah satu bunyi sholawatnya Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Bisa baca? Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhku. Ruhku berasal dari hembusanmu juga. Ya, mau diijazahkan. Siapa saja yang mau mengamalkan ini, silakan dibaca pagi 100 kali, sore 100 kali, malam 100 kali. Kalau mau, kalau enggak seberapa bisa aja. Yang penting sehari
kita menyapa Rasulullah, ayahanda ruh, ajastukum bihi. Ya. Ya. Assalamualaikum. Kita bahkan as-salatu wassalamu alaika ya abadi. Ayo. As-salatu wassalamu alaika ya abadi. Ya aba ruhi. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ini progreslah sama seorang ustaz, tapi nggak ngerti ilmu makrifat. Pakai ayat mah benar, pemahaman ente nggak benar. Maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah, bapak, abah, bapak seseorang daripada laki-laki kamu, rijalikum. Nah itu mas saya juga dari dulu khatam Quran juga tahu ayatnya. Emang kita nggak tahu ayat itu. Kalau begitu pengarang Siti Durar salah dong. Penulis Barzanji haru dong. Gak begitu. Ini kalau nggak mampu baca kitab atau kurang baca, uskut diem. Falyakul khairan aw yasmut. Ini bahasanya berat dong. Falyakul khairan. Khairan itu bahasa Arab. Katakan yang terbaik, bukan yang engkau tahu. Katakan yang terbaik. Kita tahu banyak hal, tapi kayaknya ini kurang baik disampaikan. Diam. Yes. Diam aja. Itu lebih baik. Tapi orang hari ini karena sekarang sudah ada Facebook, sudah bisa live di Facebook, ada YouTube, ya, dan YouTube ya. Orang dari wali kutub jadi wali YouTube. Apa lagi? Instagram, berapa gram, 2 gram, 3 gram. Orang gak sabar untuk menelaah lebih banyak, merasa-rasai di dalam ruhnya, di dalam kolbunya lebih dalam. Terlalu nafsu ingin terkenal, ya. Khalif tuqraf kata orang Arab. Kalau mau terkenal, kamu buatlah hal yang aneh-aneh. Khalifun nas bil khair. Ya arifkan nas bil khair. Kalau mau dikenal baik, buatlah hal yang baik-baik. Kalau ingin disebut orang alim, baca dulu ilmunya, baru komentar. Ilmu Allah ini kan luas. Sampai hari ini saya tidak pernah menguasai semua ilmu Allah. Sampai detik ini saya masih santri. Maka kepada para santri, selamat hari raya santri. Kepada para kiai, di dalam batinnya dia pasti mengatakan, saya santri Syekh Fulan. Bukti kiai nggak pernah merasa kiai. Tanya baik-baik, kenapa nih? Dipanggil mas nggak enak, dipanggil neng nggak enak. Jawabannya apa? Saya ini perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu nggak benar. Ya? Emang dia tahu ruh? Ngomong ruh mesti mengerti ma'rifatul ruh. An-ruha laisa bijismi wala bizakarin wala biuntha. Jangankan ruh, ketika Allah ciptakan cahaya bukan juga laki, bukan juga perempuan. Baru dari cahaya diciptakan benda. Baru ada namanya positif negatif. Jadi di benda-benda ini ada positif negatif. Itu sama laki perempuan. Makanya tarik menarik kan positif negatif. Itulah sebabnya kita tertarik sama lawan jenis. Katanya lawan, tapi kok malah? Ya, seharusnya tarik jenis ya, bukan lawan jenis. Benar kan Bu? Tertarik nggak sama bapak-bapak? Iya. Neng, tertarik kan sama mas-mas? Enggak. Beneran? Beneran udah normal lagi. Ada enggak? Ada yang cantik nggak sih? Ada. Yang jawab bapaknya. Anak kecil belum ngerti cantik mana yang nggak cantik. Jadi mohon maaf nih ya. Kenapa sebagian pesantren saya kadang-kadang menyarankan bukan menggurui. Santri laki-laki mesti ada guru perempuan. Santri perempuan mesti ada guru laki-lakinya. Biar dia tahu ada loh itu namanya laki. Yes. Kalau nggak nanti dia mau cari perempuan cantik itu gimana sih? Tembok pasti.
Begitu juga datang perempuan mau jadi laki. Nah, mohon maaf, beberapa pesantren yang terlalu mengekang santrinya, disitulah terjadi cinta sesama jenis. Nauzubillah min. Positif mau positif, balok mau balok. Saya bukan benci dengan mereka, saya cuma kasihan dengan mereka. Kita nggak boleh benci dengan LGBT, nggak boleh. Kita kasihan dengan mereka. Mereka itu juga bingung sama dirinya. Kok dia begitu? Nah, itu ada ilmunya sebenarnya. Dia harus diislamkan atau benerin. Ya, orinnya, akalnya, harus konsepnya semua. Nggak cukup di rupiah itu. Kalau rupiah paling jinnya hilang, korin nggak mau. Dan korin yang Islam cuma korin baginda Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur kan kita umat Nabi Muhammad, Allah Islamkan korinnya. Maka kalau ada orang tanya, kok masih ada kiai nakal, santri nakal? Wajar, karena korinnya belum tentu Islam. Korin saya juga belum tentu, tapi saya berdoa semua di surga Islam. Dan berdoa ya. Maka malam Jumat banyak-banyak sholawat, banyak-banyak sholawat. Salami korinnya. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak-banyak baca itu. Di Jumat kan udah lewatnya. Ya, Jumat depan baca sholawat tadi. Assalamualaikum ya. Salatu wassalamu alaika ya. Ya abati ya abaruhi. Ya sayyidi ya Rasulullah. Jadi pohon-pohon, hewan-hewan semuanya memanggil ayahanda ruhnya, karena ayahanda ruhnya adalah baginda Rasulullah SAW. Kalau anak kecil ketemu bapaknya pulang, yang dikandungin apa? Jajan, ya. Karena dia tahu bapaknya tempat kasih jajan. Berarti si ruhnya ini belum dewasa. Ini kalian kalau pulang ke rumah ketemu bapak minta jajan atau butuh perhatian? Kalau pengen perhatian itu sudah mulai dewasa. Tapi kalau cuma jajan SPP, jajan SPP, itu ruhnya masih bocah. Ya masih anak-anak. Berarti pengaruh tubuh ini sama dengan hewan. Masih sama. Maka hewan kawin kita kawin. Benar. Hewan nyanyi, kita suka nyanyi. Hewan tidur, kita tidur. Apalagi hewan suka jalan-jalan nggak? Kita jalan-jalan. Semua yang ada di hewan ada di kita. Bedanya Allah kasih ruh, akli namanya, akal. Maka akal ini bisa kemudian bertambah ilmunya, walaupun tubuhnya tidak bertambah. Nah, jika dia belajar, yang berkembang itu akalnya. Ruh aklinya inilah yang kemudian membuat dia beda dengan hewan. Jika tidak dididik, itulah manusia ulaika kal an'am. Manusia seperti binatang ternak. Dia tahunya cuma masalah makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, tidur. Itu mati. Ya. Nah, ini adik-adik ini dari santri ini, kalau dia sudah tahu bagaimana menghormati orang tua, bukan karena masalah jajan. Coba punya anak kecil, Ustaz. Kalau nggak dikasih mainan, dia bilang apa? Abah jahat. Bapaknya udah potong panting kerja seumur-umur, cuma mainan tapi jalan dari kelin, ngomongnya apa? Ayah jahat. Itu anak kecil gitu. Dia tahunya ayahnya ngasih jajan, ngasih mainan, ngasih makan. Ya lagi ramai. Onta datang ke Rasulullah. Onta ruhnya hanya ruh hewan, tidak ada ruh akal. Maka si onta datang ke Nabi hanya mengadukan masalah perutnya. Wahai Rasulullah, perutku lapar, tuanku tidak perhatian, kerjaku banyak. Datang ke Nabi yang diaduin apa? Karena Rasulullah ayahanda ruhnya, sayang ruhnya tidak ada akalnya, jadi dia tidak tahu. Seharusnya sama Rasulullah minta ini mau dikencang, minta surga teh ya. Ini contoh, berarti ruhnya hewan belum deh, memang begitu aja. Begitu aja. Makanya saya ada menyebut sholawat kita jangan seperti onta datang ke Rasulullah.
cuma mengadukan masalah utang, mengadukan masalah bisnis. Ini mohon maaf nih para pengusaha nih, giliran lagi mau ada usaha ya datang ke kiai minta ijazah, ya. Kita mah punya ya begitu ya, tapi udah nggak pakai. Kalau ini musim caleg ini banyak ya, calon-calon ya. Datang ke kiai mau berikan zuriat. Syekh Zahrudin, di darahnya ada Masya Allah itu. Datang, Pak Yai, mohon doa saya maju tahun ini, tahun depan. Selama ini nggak pernah datang. Pas musim mau pemilu datang. Ya, ada tersinggung nih, alhamdulillah. Tapi kalau dia mau maju, sebelum maju ngaji, saat mau maju ngaji, setelah maju terpilih nggak boleh ngaji, nah itu perlu santri. Itu berarti dia punya akal, bukan akalnya sama seperti itu yang ngomong, kan aneh ngomong. Kalau kita bertemu Rasulullah, apa yang kita minta? Nih, ada di sini yang kita, kalau kamu ketemu Rasulullah bilang apa sama Rasulullah? Coba jawab ya. Ya, kalau ketemu Nabi, tak apa. Kalau ketemu Nabi minta apa? Apa mintanya? Sayur gitu ya. Bingung nggak? Tuh bingung kan? Sama, ada orang ketemu Rasulullah dari permintaan lagi. Ketemu Rasulullah udah begitu, ini baru ditanya aja udah bingung. Sama, kadang-kadang kita kalau mau ketemu kiai, ustaz, saya mau nanya. Pas ketemu cahaya dalam dirinya cukup meredam semua pertanyaan kita. Berarti dalam diri Salkiah dan Nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dulu deh, udah lewat. Karena malam masih ada lagi ya. Karena malam semoga Allah baguskan cuacanya. Allah rahmati siapapun yang bangun pesantren di sini, yang mengajar di sini, santri-santrinya, wali santrinya, begitu juga para pemimpin di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua mereka dan semua guru-guru kita, wabil khusus Syekh Zahrudin Ismail. Al-Fatihah. Alhamdulillah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga semua tetap cinta kepada Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim, ya Azim, ya Rabba Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan yang mengasihi Nabi Muhammad, wahai kasih sayang sang Muhammad bersumber darinya, ya Rabb, berikanlah cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasulmu tumbuh subur dalam qalbu kami. Allahumma ya Allah, jadikan cinta kepadamu dan Rasulmu lebih besar daripada cinta kami, daripada diri kami sendiri dan semua manusia. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbu waj'alna al-'amal alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma waffiqna wa ahlana wa dhurriyyatina ila ta'atika ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, santri-santri kami, keturunan kami, kawan-kawan kami, tetangga kami, semua yang hadir hari ini, orang-orang yang Engkau ilhami untuk taat, orang yang Engkau ilhami untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur, wahai sang pemilik cahaya, wahai yang menerbitkan cahaya Nabi Muhammad SAW, terbitkan juga ya Allah cahaya itu di dalam diri kami, sehingga kami mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cinta Allah, cinta Rasul, mana yang cinta dunia. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Sattar, yang maha mengetahui semua aib kami, ampunilah semua dosa kami, dosa yang kami lakukan hari ini, kemarin, sebelumnya, dan esok hari. Ampunkan ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami, dosa pemimpin
آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لحظة ونفس عدد ما